guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu dividen, jenis-jenis dividen, istilah dalam dividen dan perhitungan dividen. Apa itu dividen? Dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham atau investor. Jika kita beli saham suatu perusahaan, maka kita akan memiliki sebagian saham dari perusahaan tersebut. Dan kita juga berhak atas keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Berapa jumlahnya akan ditentukan oleh direksi perusahaan dan disahkan oleh para pemegang saham pada rapat umum pemegang saham. Perlu diingat bahwa tidak semua perusahaan yang memiliki laba tinggi membagikan dividen, karena laba perusahaan bisa jadi diperuntukkan untuk mengembangkan perusahaan tersebut atau menambah bisnis baru, dan di samping itu ada pula perusahaan yang membagikan dividen lebih dari satu kali per tahunnya. Untuk contohnya, kalian bisa download aplikasi RTI Bisnis dan kalian tinggal pilih menu kalender untuk melihat perusahaan apa saja dan kapan perusahaan membagikan dividen. Dividen sendiri sebenarnya ada beberapa jenis. Yang pertama adalah dividen tunai. Dividen jenis ini dibayarkan kepada pemilik atau pemegang saham dalam bentuk uang secara tunai. Dividen tunai menjadi jenis yang paling sering digunakan oleh berbagai perusahaan. Selain itu, dividen jenis tunai juga merupakan jenis yang menjadi favorit banyak pemegang saham. Yang kedua, dividen saham. Jenis dividen selanjutnya adalah jenis dividen saham atau stok dividen yang diberikan dalam bentuk saham. Jenis dividen ini pada nantinya akan mampu membuat jumlah saham yang beredar menjadi meningkat. Jika pembayaran dividen dengan bentuk saham ini dilakukan, maka posisi likuiditas suatu perusahaan tidak akan mengalami perubahan. Hal tersebut lantaran pembayaran dengan dividen saham ini bukan bagian dari arus kas sebuah perusahaan. Yang ketiga, dividen barang. Untuk jenis dividen berikutnya adalah jenis properti dividen atau dividen barang yang merupakan jenis dividen yang dibagikan dalam bentuk barang selain kas. Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam melakukan pembagian dividen barang ini. Sebuah perusahaan harus memastikan barang yang dibagikan merupakan barang yang bisa dibagi. Tak hanya itu, harus dipastikan juga pembagian dividen yang dilakukan suatu perusahaan tidak dapat mengganggu dan memiliki pengaruh secara berkala bagi perusahaan. Yang terakhir, dividen utang. Dividen juga dapat diberikan dalam bentuk skrip atau janji utang. Jenis dividen ini disebut sebagai skrip dividen. Dalam skrip yang sudah ada dan akan dicantumkan jumlah tertentu untuk dibayarkan kepada pemegang skrip. Dalam skrip tersebut akan dicantumkan waktu jatuh tempo untuk membayarnya. Penerapan dividen menggunakan jenis skrip akan membuat suatu perusahaan memiliki utang, namun dalam jangka yang pendek. Setelah mengetahui arti dividen dan jenis-jenisnya, berikut beberapa istilah dalam dividen dan cara yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk perhitungan dividen. Cara perhitungan dividen menjadi penting setelah Anda mengetahui arti dividen dan jenisnya. Jika ingin mulai investasi saham, yang pertama, dividen payout ratio. Dividen payout ratio atau disingkat DPR adalah rasio berapa banyak laba perusahaan yang dibagi menjadi dividen kepada pemegang saham. Contoh, laba bersih PT ABC adalah 1 miliar rupiah. PT ABC memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 500 juta rupiah kepada para pemegang saham. Perhitungan DPR-nya adalah 500 juta dibagi 1 miliar rupiah dikali 100%. Jadi, dividen payout ratio dari PT ABC adalah 50%. Selanjutnya, dividen per share atau biasa disingkat DPS. DPS adalah angka dari jenis perhitungan dividen per lembar saham didapat dari pembagian dividen perusahaan dengan jumlah total lembar saham. Contoh, PT ABC memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 500 juta rupiah kepada para pemegang saham. Jumlah total lembar saham dari PT ABC adalah 1 juta lembar. Jadi, dividen per share atau dividen per lembar yang diterima oleh pemegang saham adalah
Rp500. Selanjutnya, dividend yield. Dividend yield merupakan perbandingan besaran dividen yang dibagi perusahaan terhadap harga saham yang sedang beredar. Contoh, dividen per share dari PT ABC adalah Rp500. Harga saham PT ABC adalah Rp10.000. Jadi, dividen yield sama dengan 500 dibagi 10.000 dikali 100%. Sama dengan 5%. Selanjutnya, pada aplikasi RTI Bisnis, terdapat beberapa istilah pada menu kalender. Yang pertama adalah price atau dividen per share. Price adalah besaran dividen yang akan dibagikan perusahaan kepada pemegang saham. Yang kedua, cumulative debt. Biasa disingkat dengan cum debt. Merupakan tanggal terakhir di mana ketika kamu membeli sebuah saham, maka kamu bisa tercatat sebagai penerima dividennya. Tanggal tersebut merupakan batas terakhir membeli saham. Karena setelah tanggal tersebut, meski kamu memiliki sahamnya, kamu tidak bisa menerima dividennya. Misalnya, cum debt dari kode saham PAM adalah pada tanggal 20 Januari 2022. Maka ketika kamu membeli sebelum tanggal tersebut, kamu akan mendapatkan dividennya, meski kamu baru memiliki sahamnya 1 hari saja. Yang ketiga, expired debt. Kebalikan dari cum debt, ex-date merupakan tanggal di mana ketika kamu membeli saham pada hari tersebut, kamu tidak lagi berhak mendapatkan dividennya. Seperti namanya expired. Artinya, waktu kadaluarsa di mana pembelian kamu tidak akan dihitung dalam pembagian dividen nantinya. Biasanya, tanggal ex-date jatuh di hari berikutnya setelah cum date. Contoh, PAM jika cum date-nya tanggal 20 Januari 2022, maka ex-date-nya dijadwalkan pada 21 Januari 2022. Menariknya, jika kamu sebelumnya telah memiliki saham perusahaan dan menjualnya pada saat ex-date, maka kamu tetap terhitung sebagai penerima dividen. Yang keempat, recording date. Record atau pencatatan merupakan tanggal di mana pihak manajemen mendata siapa saja pemegang saham yang berhak untuk menerima atau tidak menerima dividen. Yang terakhir, payment date. Payment date merupakan tanggal yang ditetapkan oleh perusahaan untuk membagi dividen yang biasanya berupa uang tunai ke RDN kalian. Uang yang akan kamu dapatkan berkisar 2-3 minggu setelah ex-date dan akan diterima oleh setiap pemegang saham sebelum ex-date perusahaan tersebut. Dividen tunai ditetapkan untuk setiap lembar saham yang dipegang oleh investor. Misalnya, dividen sebesar Rp43 per share atau per lembar. Jika kamu memiliki 1 lot, maka kamu akan menerima sebesar Rp4.300. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah, yang pertama, dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Yang kedua, dividen sendiri terdiri dari beberapa jenis, tergantung keputusan setiap perusahaan. Yang ketiga, ada beberapa istilah penting yang wajib kalian tahu mengenai dividen. Yang keempat, perhitungan dan jadwal dividen tersebut. Setelah ini, banyak topik yang saya akan buatkan video selanjutnya. Di kolom komentar silakan usulkan topik apa yang mau dibahas duluan ya. Thank you for watching. Tolong like dan share video ini dan jangan lupa subscribe ya.